Selanjutnya kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Yogi Tujuliarto yang akan membahas tantangan apa saja yang dihadapi industri kendaraan niaga yang ramah lingkungan, tentunya dengan narasumber yang mumpuni. Kita akan ke Yogi, silahkan Yogi. Halo Lia, ya selamat siang. Betul sekali. Memang kalau kita bicara di tengah tantangan transisi energi dan juga tuntutan masyarakat akan kehadiran kendaraan yang ramah emisi, kita juga sudah punya anak-anak bangsa yang bisa berkontribusi dalam persaingan industri kendaraan ramah emisi atau kendaraan listrik. Nah, saya sudah bersama seseorang anak bangsa ini dia, Pak Kelik Irwantono. Apa kabar Pak? Selamat siang. Ini anak bangsa karena kita dari Gunung Kidul ya Pak ya, dari lokal, satu kampung. Pak Kelik, ini kita bicara tentang mobil anak bangsa. Sebetulnya ini apakah bisa disebut sebagai yang kita rindukan sampai saat ini, mobil nasional? Apakah betul Pak? Jadi memang semangat awal nih Mas, dari sejak pendirian ini kita itu pengen mempunyai brand yang di Indonesia ada. Karena sebelum-sebelumnya untuk kendaraan ICE, brand ini selalu datang dari luar semua. Jadi kesempatan kita lihat di kendaraan listrik. Nah ini sehingga kita punya semangat sejak pendirian di tahun 2017 dulu, ya, bahwa Indonesia harus bisa punya brand. Karena masyarakat kita, penduduk kita jago-jago sebenarnya Mas. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dan ini seolah-olah merek ini dekat dengan masyarakat Indonesia ya, karena dengan nama anak bangsa ini sendiri. Tapi apa yang istimewa dari mobil anak bangsa? Jadi kalau bisa dibilang competitive advantage lah ya, kita produksi di sini. Ya, itu nomor satu. Menggunakan teman-teman orang Indonesia semua. Tim kita ini bisa dibilang 100% orang Indonesia. Dari tim desain, tim produksi, itu semuanya adalah orang-orang Indonesia. Nah, yang berikutnya, setiap orang membeli kendaraan, pertanyaannya pasti after sales-nya gimana? Nah, gampang, kalau ada apa-apa telepon Klik. Karena kita di sini. Ya, brand kita ada di Indonesia. Sehingga itu juga salah satu menurut saya competitive advantage dengan menggunakan brand Indonesia, brand yang ada di lokal, itu menciptakan image bahwa ini tenang kita membeli satu produk, kurang lebih begitu. Ini yang saya perhatikan, kalau kita lihat kendaraan atau merek kendaraan listrik lain ini kan menyasar ya untuk personal, rumah tangga atau keluarga. Ini yang unik di mobil anak bangsa, saya lihat ini menyasar segmen khusus, itu niaga. Ini bagaimana nih Pak? Hello. Cerita awal ini bermula dari kita melihat kalau passenger persaingan pasti ketat, Mas Yogi. Sehingga dari awal pendirian kita fokus di kendaraan komersial. Jadi MAB ini mulai 2017 dengan kita fokus di bus 12 meter. Kenapa kita main bus? Karena kita tahu Indonesia pasti di mana-mana butuh public transport. Nah, di Jakarta kurang lebih populasi 12 juta, tapi setiap hari yang datang 20 juta. Kebutuhan public transport pasti tinggi. Di daerah lain juga keinginan dari pemerintah adalah orang ini beralih ke public transport. Ya, karena mengurangi jumlah kendaraan dan mengurangi jumlah polusi terutama. Indonesia kan salah satu negara yang mempunyai komitmen untuk zero emisi bahkan. Nah, ini kan salah satu penyumbang polusi, kita mau tidak mau kita harus tahu adalah kendaraan. Ya. Nah, ini cara menguranginya adalah dengan beralih ke kendaraan listrik. Ya. Pasarnya gimana Pak? Ketika mobil anak bangsa atau MAB ini meluncur dengan konsep atau pasar kendaraan niaga, responnya gimana Pak? Di awal nggak mudah Mas. Ya. Kita mulai komersialisasi itu di tahun 2019. Ya, meyakinkan orang beralih ke kendaraan listrik. Waduh, pertanyaannya berat, ya. Banyak pertanyaan, ya, terutama ya aman atau tidak, kalau banjir bagaimana. Jadi awal-awal kita secara komersial kita udah bisa perizinan kita beres, itu adalah era meyakinkan orang, mengeduket ya konsumen. Kemudian mulai ada yang percaya dengan produk kita di 2021, ya. Kemudian kita berkembang, kita lihat ternyata kalau kita fokus di kendaraan komersial, market bus ini kurang lebih waktu itu setahun antara 3.000 sampai 4.000 jualannya. Tetapi yang lebih besar lagi, truk. Iya, truk ini kan kombinasi. Ada usernya pertambangan, perkebunan, logistik. Nah, sehingga
ini yang akhirnya tahun ini nih Mas, kita sasar market-market itu. Jadi teman-teman di tim kita, di tim product development, mulai memberikan masukan kepada kita di manajemen, bahwa ini banyak market yang lebih gede loh nih, daripada hanya sekedar bus. Nah ini yang kita akhirnya mulai tahun ini kita fokus untuk kendaraan di pertambangan, perkebunan, kita kembangkan. Dan juga nantinya logistik. Ya. Tapi ada nggak Pak mungkin tantangan dari calon konsumen, mungkin ini untuk niaga kan butuh yang tangguh, yang bisa menyesuaikan dengan kontur-kontur jalan Indonesia, ini yang dihadapi seperti apa Pak? Jadi memang kalau bicara di kendaraan listrik, yang saya lihat nih feedback daripada potensial customer selalu yang pertama, ini kok harganya masih tinggi. Karena kita kan sama-sama tahu, cost kita nih di kendaraan listrik mungkin 40% itu datang dari baterai. Dan kita baterai saat ini masih impor. Ya, mau tidak mau ketergantungan itu ada. Ya. Yang kedua, jarak tempuh. Jadi kendaraan listrik ini kalau kita mau jarak tempuh kita tambah, tapi efeknya kan baterai kapasiti akan naik. Iya, efeknya harga naik. Nah, ini yang selalu gimana kita memikirkan titik temunya ada di mana. Itu saya rasa challenging utamanya di situ. Ya. Sejauh ini respon ketika sudah ada konsumen yang menerima produk lalu mencoba, itu ada yang ketagihan mungkin atau gimana Pak? Pengalaman kita Mas, ya saya selalu tekanin nih ke teman-teman di bagian sales. Kalau orang jualan ada yang membeli customer pertama kali, wah oke, bagus. Tapi kalau sudah ada yang repeat, nah itu baru saya kasih 2 jempol. Nah kebetulan ada beberapa customer yang sudah beberapa kali repeat Mas di tempat kita. Nah ini saya lihat berarti kan mereka tingkat kepercayaan terhadap industri dulu nih ke kendaraan listrik berarti sudah ada. Yang kedua sudah percaya dengan brand Indonesia, brand lokal nih ada yang bisa lah, kurang lebih begitu Mas ya. Nanti kalau bilang kita tadi kepercayaan, kan tadi sudah konsumen udah yakin nih dengan produknya. Tapi kalau tadi kita sempat bahas juga bahwa MAB ini adalah local brand ibaratnya gitu kan. Tapi kayak SDM-nya, terus materialnya, itu kira-kira apakah juga dari dalam negeri atau gimana Pak? Jadi saya mungkin bisa sharing cerita apa sih bisnis modelnya kita ini. Ya, yang pertama pasti kita punya facility, ya itu nomor 1, ya tempat untuk memproduksi. Yang kedua tenaga kerja, 100% kita masih lokal, ya kebetulan bahkan banyak yang lokal dekat dengan pabrik kita tenaga kerja. Material ada beberapa yang nggak ada di Indonesia. Jadi kalau sedikit gambaran Mas, kalau kita punya bus, kalau ditanya orang-orang sekarang kan tren TKDN berapa sih? Nah, kita sudah di atas 40%. Jadi untuk bus kita itu 43,5%. Nah, sisanya baterai saya masih import. Yang komponen utama karena nggak ada di controller masih import. Nah, itu yang saya juga kan akhir-akhir ini kita lihat pemerintah kan agresif supaya baterai ini juga bisa diproduksi lokal. Nah, ini saya juga berharap secepatnya nih supaya menaikkan kandungan lokal saya. Habis itu saya bisa tidur nyenyak Mas, karena wah ini saya bisa klaim bahwa ini brand Indonesia sudah hampir 80-90% adalah komponen lokal. Ini kan yang kita harapkan sama-sama. Kita industrialisasi aja di Indonesia. Iya. Nah, kalau soal produknya sendiri nih Pak, produk development-nya kira-kira apakah memang selalu membaca pasar saja atau memang juga ikut kompetitor ibaratnya? Ini mereka bikin ini kita juga bikin, itu gimana Pak? Saya kalau kita ngelihat pasti pertama adalah sebenarnya market di Indonesia seperti apa. Kita berarti yang tadi Mas Yogi bilang membaca pasar. Itu nomor 1 yang jadi pertimbangan. Yang kedua kita harus lihat juga siapa nih kira-kira potensi pemakainya nih. Ya berarti kan kembali lagi pasar. Yang ketiga pasti kita tunggu nih kalau kompetitor belum masuk, bahkan nih biasanya kita di manajemen tuh maunya kita yang duluan. Ya seperti kayak tahun lalu kita launching untuk truk sampah, kita harus duluan. Ya walaupun nanti itu pasti akan mengundang kompetitor untuk masuk. Ya kita harus selalu duluan gitu. Ya. Jadi kan apakah varian dari MAB ini hanya truk kendaraan industri? Karena di samping kita sudah ada nih Pak, roda 2 juga. Ini apakah bagian dari varian Pak? Betul Mas. Jadi kita sebenarnya mau mengisi nih ya. Karena kita lihat sebenarnya roda 2 ini juga bukan hanya sekedar untuk leisure atau passenger lah.
tapi bisa untuk cari duit, Mas. Betul. Jadi kita menciptakan kendaraan-kendaraan yang bisa untuk cari uang. Itu yang jadi target kita seperti itu. Saya baru launching sih tahun ini untuk motor juga, kita juga masuk. Ya. Intinya kendaraan elektrik atau electric vehicle adalah upaya kita untuk bisa menjadi kontributor untuk memulihkan lingkungan yang sudah tidak baik-baik saja. Tapi mungkin kita harus bijak ya Pak. Artinya kendaraan juga tidak hanya soal kendaraannya tapi sumber energinya. Jadi oke, Pak Klik, ini terima kasih banyak waktunya. Kembalikan ke studio. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Jadi kita optimis ya Pak, industri kendaraan listrik masa depan. Akhir-akhir ini semakin optimis kita. Ya. Makasih Pak. Sama-sama Mas Yogi. Ya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yogi. Selamat siang.